zaman akan muncul sesosok yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan yang dahsyat. Dia akan mengarungi dunia untuk menguji manusia, apakah tergolong orang-orang yang beriman atau tergolong orang-orang yang kufur. Setiap jengkal tanah di dunia ini akan dipijaknya, kecuali tanah suci Mekah dan Madinah. Ia diberi kemampuan menurunkan dan menahan hujan, membuat negeri menjadi subur, bahkan menghidupkan orang mati hingga ia mengaku dirinya Tuhan. Fitnah yang ditebar begitu dahsyat dan menakutkan. Itu sebabnya Nabi SAW selalu mengingatkan akan kemunculannya. Bahkan para nabi sebelumnya juga mengingatkan kaumnya akan fitnahnya. Inilah Dajjal, sosok berbahaya yang akan muncul di akhir zaman, yang sekaligus menandai detik-detik berakhirnya dunia. Rasul SAW sudah mengingatkan tanda-tandanya, sifat-sifatnya, dan fitnah yang akan dilakukannya. Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi SAW mengabarkan tentang keberadaannya, bahwa dia kini sudah ada, namun masih terbelenggu di suatu tempat yang misterius. Bahwa seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari dan rekan-rekannya dari Syam pernah terdampar di sebuah pulau. Di situ ia berjumpa dengan Dajjal. Dijelaskan dalam sebuah hadits dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah yang dituturkan oleh sahabiah ini, saya mendengar juru panggil Rasulullah SAW menyeru, "Salat jamaah, salat jamaah." Fatimah binti Qais melanjutkan, maka saya pun pergi ke masjid dan salat bersama Rasulullah SAW, dan saya berada pada saf pertama para wanita. Ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, beliau duduk di atas mimbar. Beliau tertawa, kemudian berkata, "Hendaklah masing-masing tetap di tempat. Tahukah anda semua mengapa saya kumpulkan?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau SAW bersabda, "Bukan karena suatu kabar gembira, bukan pula karena suatu ancaman, tetapi karena Tamim Ad-Dari yang tadinya seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepada saya kejadian yang sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Semua tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia berlayar dengan 30 orang dari suku Lahm dan Juzam. Lalu ombak besar membuat mereka terombang-ambing di lautan sebulan lamanya. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Mereka pun turun dan duduk beristirahat dekat kapal mereka, lalu memasuki pulau tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan makhluk melata yang dipenuhi bulu. Saking banyaknya bulunya, mereka tidak tahu mana bagian depan dan bagian belakangnya. Mereka berkata, "Makhluk apakah engkau ini?" Makhluk itu berkata, "Aku adalah Jassasah, pengintai." Mereka bertanya, "Apa itu Jassasah?" Makhluk itu menjawab, "Pergilah kalian menemui laki-laki yang ada di gedung besar sana. Dia sangat ingin mendengar berita dari kalian." Tamim berkata, "Ketika dia menyebut nama seorang laki-laki, kami takut bahwa makhluk itu adalah setan. Maka kami pun bergegas pergi sampai kami menemukan bangunan besar itu, lalu masuk ke dalamnya. Di sana ada seorang manusia yang paling besar dan paling kuat yang pernah kami lihat. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya di antara kedua lutut dan sikunya." Laki-laki besar itu berkata, "Beritahukan kepada saya tentang kebun kurma Baisan." Kami berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah masih berbuah?" Kami berkata, "Ya." Dia berkata, "Ketahuilah, kurma-kurma itu hampir tidak lagi berbuah. Beritakan kepadaku tentang danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." "Beritahu saya tentang sumber air segar." Kami berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam?" Kami menjawab, "Ya, airnya banyak. Penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam."
Dia berkata, beritakan kepada saya tentang Nabi kaum yang ummi, apa yang telah dilakukannya. Mereka menjawab, dia telah muncul di Mekah dan tinggal di Yastrib. Dia berkata, apakah orang-orang Arab memerangi mereka? Kami menjawab, iya. Dia berkata, apa yang dilakukannya kepada mereka? Maka kami pun memberitahunya bahwa telah tampak para pengikutnya dari kalangan orang-orang Arab. Mereka mematuhinya. Dia berkata, itu sudah terjadi? Kami menjawab, iya. Dia berkata, jika demikian maka yang terbaik bagi kalian ialah mematuhinya. Aku beritahukan kepada kalian siapa sesungguhnya aku ini. Aku adalah Al-Masih. Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar. Lalu akan berjalan mengelilingi bumi. Tidak satu kampung pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya, aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang, mengusir saya, menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu dijaga oleh para malaikat. Fatimah binti Qais, perawi hadis, berkata, Rasulullah SAW menghentakkan tongkat beliau ke mimbar dan berkata, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksud beliau Madinah. Bukankah saya pernah menyampaikan hal seperti ini kepada kalian? Para hadirin menjawab, benar. Beliau SAW melanjutkan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Madinah dan Mekah, dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman? Bukan, tetapi dia ada di timur. Dia ada di timur. Dia ada di timur. Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim. Sumber kabar ini sangat akurat, langsung dari Nabi SAW. Namun yang menjadi pertanyaan, di manakah pulau tempat dikurungnya Dajjal ini? Nabi hanya menyebutkan di wilayah timur. Timur mana? Tak dijelaskan rinci. Hal inilah yang kemudian memunculkan beragam tafsiran dan dugaan mengenai lokasi dikurungnya Dajjal. Ibnu Hibban, seorang ahli hadis, menafsirkan jika pulau tempat tinggal Dajjal adalah Bahrain. Pendapat beliau ini didasarkan pemahaman beliau jika Bahrain letaknya di sebelah timur Madinah. Dajjal diperkirakan akan muncul dari salah satu pulau yang ada di wilayah Bahrain setelah ikatannya di pulau asing itu terlepas. Banyak juga yang berpendapat bahwa arah timur yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Teluk Persia. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah. Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Hadis riwayat Muslim. Dan lautan terdekat dari Isfahan atau Khurasan itu adalah Teluk Persia. Wallahu a'lam bis-shawab. لي ذكرى لك زال سناء تروي حديثا مريقا وضياء